Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Ocha. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Di tengah gemerlap dan keagungan kerajaan Jenggala, hidup seorang raja bernama Raden Putra yang dikenal bijaksana dan adil oleh rakyatnya. Namun, di balik kebijaksanaan itu, ia menyimpan satu kelemahan, mudah terpengaruh oleh bisikan orang-orang terdekat. Kerajaan Jenggala memiliki dua wanita penting dalam istana, sang permaisuri yang lembut dan bijak, serta seorang selir yang cantik namun berhati licik. Sang selir merasa iri terhadap permaisuri karena cinta sang raja begitu besar padanya. Ia pun menyusun siasat keji untuk menyingkirkan sang permaisuri dan merebut seluruh perhatian sang raja. Dengan akal licik, sang selir pura-pura jatuh sakit dan memfitnah permaisuri telah meracuni makanannya. Raja, yang saat itu tidak berpikir jernih, marah besar. Tanpa menyelidiki kebenaran, ia memerintahkan agar sang permaisuri diasingkan jauh ke dalam hutan. Saat itu, permaisuri tengah mengandung anak pertama mereka. Dengan hati hancur dan tubuh lemah, ia meninggalkan istana, tak tahu kemana harus melangkah di rimba yang lebat dan sunyi. Di tengah kesunyian hutan belantara, permaisuri yang kini hidup dalam pengasingan membangun sebuah gubuk kecil dari ranting dan daun-daun kering. Ia menjalani hari-hari yang berat, bertahan hidup dari buah-buahan hutan dan air sungai yang jernih. Namun di balik penderitaannya, permaisuri tetap tabah dan sabar, menaruh harap pada janin yang dikandungnya. Tak lama kemudian, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan rupawan. Anak itu diberinya nama Cindelaras. Sejak bayi, Cindelaras tumbuh dengan kasih sayang dan nilai-nilai kebaikan dari ibunya. Meskipun hidup sederhana dan jauh dari kemewahan istana, ia tidak pernah kekurangan cinta dan pelajaran kehidupan. Ibunya mengajarkan bahwa kebaikan hati, keberanian, dan kejujuran lebih berharga daripada kekayaan. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang gesit, berani, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia sering menjelajah hutan, bermain di sungai, dan mempelajari segala hal tentang alam. Hutan menjadi sekolah pertamanya, tempat ia belajar tentang ketahanan hidup dan kejujuran dari semesta. Suatu hari, ketika Cindelaras sedang mencari kayu bakar di balik semak belukar, ia melihat sesuatu yang aneh di balik daun kering. Sebuah telur ayam berkilau seolah-olah terbuat dari emas. Telur itu sangat berbeda dari telur ayam biasa yang pernah ia lihat. Dengan penuh penasaran, Cindelaras membawanya pulang ke gubuk dan menunjukkan kepada ibunya. Sang ibu heran, tapi memperbolehkan anaknya memelihara telur itu. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya telur itu menetas menjadi seekor anak ayam jantan yang mungil namun lincah. Yang aneh, ayam itu tumbuh sangat cepat dan dalam waktu singkat berubah menjadi ayam dewasa dengan bulu berwarna emas dan jengger merah menyala. Cindelaras sangat menyayangi ayam itu, memberinya makan dan merawatnya setiap hari. Namun, yang paling mengejutkan adalah saat ayam itu membuka paruh dan berbicara. Kata-kata ajaib yang keluar dari paruh ayam itu terus terngiang di telinga Cindelaras. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memandangi ayamnya yang kini duduk tenang di sudut gubuk, seolah menyimpan rahasia besar. "Ayam, kenapa kau berkata seperti itu?" bisiknya. Ayam itu membuka matanya, lalu menjawab dengan suara yang tak bisa dipercaya, "Karena itu kebenaran. Kau adalah darah daging Raja Raden Putra. Ibumu adalah permaisuri sejati yang diusir karena fitnah." Cindelaras terdiam. Ia tahu ibunya orang baik dan kuat, tapi tak pernah menyangka bahwa darah kerajaan mengalir dalam tubuhnya. Ia menatap ibunya yang tertidur lelah di sudut ruangan, wajahnya dipenuhi garis-garis kesabaran yang mendalam. Keesokan harinya, saat matahari mulai naik dan sinar pagi menembus dedaunan, Cindelaras memberanikan diri bertanya pada ibunya. "Bu, benarkah aku ini anak seorang raja?" Sang ibu terdiam. Tangannya yang sedang meracik dedaunan tiba-tiba berhenti. Matanya berkaca-kaca, dan ia tahu bahwa inilah waktunya. Ia mengangguk pelan lalu berkata, "Ya, anakku, kau adalah anak Raja Raden Putra, Raja Kerajaan Jenggala. Tapi karena fitnah dari orang yang iri, aku diusir dari istana sebelum kau lahir." Air mata Cindelaras jatuh tanpa bisa dibendung. Ia bukan sekadar anak hutan. Ia anak raja. Dan kini, ia tahu bahwa hidupnya memiliki tujuan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setelah mendengar seluruh kisah dari ibunya dan mendengar penegasan kembali dari ayam emas ajaibnya, Cindelaras merasa ada api kecil yang membara dalam dirinya, api untuk menegakkan keadilan. Ia tak bisa membiarkan kebenaran tetap terkubur dalam hutan ini. Ia harus menghadap sang raja, ayahnya sendiri. Meski hatinya berdebar dan bayangan istana yang besar terasa asing, ia tidak takut.
Ia tahu bahwa ia membawa kebenaran. Sang ibu awalnya ragu, namun melihat keberanian anaknya, ia menguatkan hati. Ia membekali Cindelaras dengan doa, sedikit bekal makanan, dan cincin pusaka, cincin yang dulu diberikan Raja Raden Putra padanya saat mereka menikah. Tunjukkan ini bila ayahmu ragu, katanya. Maka berangkatlah Cindelaras ditemani ayam ajaibnya. Mereka menempuh perjalanan panjang melewati hutan lebat, menyeberangi sungai, dan berjalan dari desa ke desa. Di setiap tempat yang ia singgahi, orang-orang terpesona dengan ayam Cindelaras yang berbicara dan selalu menang dalam sabung ayam. Nama Cindelaras mulai terkenal. Orang-orang menyebutnya, anak muda dari hutan dengan ayam emas ajaib. Perlahan, berita tentangnya sampai ke telinga istana. Di istana kerajaan Jenggala, Raja Raden Putra sedang resah. Belakangan, rakyatnya membicarakan seorang anak muda yang memiliki ayam luar biasa. Ayam itu selalu menang di setiap sabung dan bisa berbicara. Rasa ingin tahu sang raja pun membuncah. Ia mengirim utusan untuk membawa Cindelaras ke istana. Saat Cindelaras tiba, seluruh halaman kerajaan dipenuhi rakyat yang penasaran. Ia berdiri tegak di tengah alun-alun, bersama ayam emasnya yang bersinar di bawah matahari pagi. Raja Raden Putra pun turun tangan langsung dan membawa ayam jago andalannya untuk bertanding. Lonceng tanda pertandingan dibunyikan. Suasana pun hening. Dalam waktu singkat, ayam milik Raja tumbang, terkapar tanpa daya. Sorak-sorai rakyat membahana. Namun, sebelum Raja sempat angkat bicara, ayam Cindelaras berdiri di tengah arena dan berkata lantang. Cindelaras bukan anak biasa. Ia adalah putra Raja Raden Putra dan permaisuri sejati. Raja tertegun. Kata-kata itu menghentak hatinya seperti guntur. Apa maksudnya ini? Tanyanya pelan, tapi gemetar. Cindelaras pun melangkah maju, menatap langsung wajah sang raja yang belum pernah ia lihat selama ini, lalu membuka genggamannya. Sebuah cincin emas berukir lambang kerajaan tampak bersinar. Raden Putra menatap cincin itu, lalu matanya berkaca-kaca. Ia mengenali cincin itu. Milik permaisurinya. Sang wanita yang ia usir bertahun-tahun lalu karena fitnah. Saat mata Raden Putra terpaku pada cincin emas itu, pikirannya mendadak dipenuhi oleh kenangan masa lalu, saat ia menyerahkan cincin itu kepada permaisurinya sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Dulu ia mencintai sang permaisuri dengan sepenuh hati. Namun karena bisikan jahat dan tipu daya, ia mengusir wanita yang paling ia percaya. Kini, di hadapannya berdiri seorang pemuda gagah, membawa cincin yang tak mungkin dimiliki orang lain selain sang permaisuri. Darah raja dalam diri Cindelaras tampak jelas. Matanya, postur tubuhnya, bahkan keberaniannya mencerminkan jiwa pemimpin. Raden Putra berdiri terdiam. Hatinya dipenuhi penyesalan yang dalam. Siapakah ibumu, wahai anak muda? Tanyanya dengan suara yang nyaris bergetar. Beliau adalah permaisuri yang kau buang ke hutan, ayahanda, jawab Cindelaras tegas, tanpa amarah tapi penuh luka. Raja tersentak. Suasana istana hening. Para prajurit saling pandang. Rakyat yang hadir menahan napas. Raja jatuh berlutut, memegang cincin itu, lalu menatap wajah Cindelaras. Benarkah ini? Ya Tuhan, aku telah menzalimi wanita paling setia dalam hidupku. Dan kau adalah darah dagingku. Air mata jatuh dari mata raja. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang raja menangis di depan rakyatnya, bukan karena kekalahan, tapi karena kebenaran yang menghancurkan kesombongannya. Hari itu, Raden Putra segera memanggil seluruh pejabat istana, para penasihat, dan saksi-saksi masa lalu. Ia meminta pengusutan ulang atas fitnah terhadap permaisuri. Dalam penyelidikan kilat, banyak fakta yang terkuak. Beberapa pelayan dan tabib istana yang dulu bungkam kini angkat bicara. Mereka mengaku bahwa sang selir telah menyuap dan mengancam mereka untuk berpura-pura bahwa permaisuri telah meracuni makanan. Bukti-bukti pun ditemukan, termasuk ramuan palsu yang digunakan untuk memfitnah. Sang selir yang dulu bersandiwara sebagai korban kini tak bisa mengelak lagi. Ia menggigil ketakutan ketika dihadapkan pada raja. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan ia tidak berani menatap langsung ke mata Raden Putra. Raja berdiri tegak dan dengan suara tegas berkata, "Telah jelas bahwa engkau, selirku, telah memfitnah permaisuri dan membuatku mengusir ibu dari darah dagingku sendiri. Ini adalah kejahatan yang tak terampuni." Sang selir menangis dan memohon ampun, tapi rakyat sudah murka. Dengan suara bulat, seluruh majelis istana memutuskan hukuman pengasingan seumur hidup bagi sang selir. Ia akan dikurung di sebuah biara jauh dari istana,
agar tidak lagi menyebar fitnah dan kebencian. Raden Putra kemudian memerintahkan rombongan kerajaan untuk menjemput sang permaisuri di hutan. Ia ingin menebus kesalahannya dan mengembalikan tempat wanita itu di sisi tahtanya. Berhari-hari lamanya sang permaisuri hidup tanpa mengetahui bahwa takdirnya akan segera berubah. Ia tak pernah bermimpi akan kembali ke istana, apalagi dengan anaknya yang masih remaja. Saat suara kaki kuda dan denting baju zirah terdengar di tengah hutan, ia sempat mengira bahaya datang. Namun dari balik semak, muncullah pasukan kerajaan lengkap dengan kereta kencana. Seorang utusan turun dari kudanya dan berlutut, "Wahai permaisuri, atas nama Raja Raden Putra, kami datang menjemputmu kembali ke istana." Sang permaisuri membeku. Matanya tak percaya. Ia memeluk Cindelaras yang berada di sisinya dan menatap langit. "Ya Tuhan, benarkah ini semua?" Tangis bahagia pecah di hutan yang dulu menyaksikan air matanya. Dalam perjalanan pulang ke istana, rakyat berkumpul di sepanjang jalan menyambut sang permaisuri dan putranya yang gagah. Mereka menaburkan bunga dan menyanyikan lagu kebesaran kerajaan. Saat kereta memasuki pelataran istana, Raden Putra menjemput sendiri di gerbang utama. Ia berlutut di hadapan istrinya. "Maafkan aku. Aku buta oleh kebohongan, dan kini aku hanya ingin menebus segalanya," ucapnya tulus. Sang permaisuri memegang tangan suaminya. "Kita semua pernah salah. Yang penting kini kau telah membuka mata," jawabnya lembut. Maka hari itu menjadi hari penuh air mata, tapi bukan karena duka. Melainkan karena kebenaran akhirnya menang dan cinta yang lama terpendam akhirnya menemukan jalannya kembali. Setelah kebenaran terungkap dan permaisuri kembali ke istana, kerajaan Jenggala mengalami perubahan besar. Rakyat menyambut kepulangan sang permaisuri dengan sukacita, dan seluruh penjuru negeri dipenuhi dengan perayaan. Namun di tengah semua kegembiraan itu, Raden Putra menyadari satu hal penting, takdir kerajaan Jenggala kini ada di tangan generasi berikutnya. Ia mulai melihat bahwa usia dan pengalaman telah memberinya banyak pelajaran, tapi kini saatnya ia mempersiapkan pengganti yang layak, dan tak ada pilihan lebih baik dari putranya sendiri, Cindelaras. Pada suatu malam, Raja memanggil Cindelaras ke ruang pertemuan kerajaan. Suasana hening, hanya ada cahaya lentera yang bergoyang diterpa angin malam. "Anakku," ucap sang raja, "aku telah membuat banyak kesalahan dalam hidupku. Tapi hari ini aku ingin memperbaikinya dengan menjadikanmu sebagai putra mahkota." Cindelaras terdiam. Ia tidak pernah membayangkan akan duduk di tahta kerajaan. Ia masih merasa seperti anak hutan. Tapi dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ia telah melalui ujian hidup yang keras dan muncul sebagai pribadi yang tangguh. "Aku tidak ingin kekuasaan, Ayahanda," jawabnya pelan. "Tapi jika rakyat memanggilku, aku takkan lari." Raden Putra tersenyum. Itulah jawaban seorang raja. Maka pada hari yang telah ditentukan, seluruh rakyat berkumpul di alun-alun. Di hadapan ratusan mata dan suara nyanyian rakyat, Cindelaras diangkat sebagai putra mahkota kerajaan Jenggala. Ayam emasnya berdiri di sampingnya, menjadi simbol bahwa kebenaran tak pernah bisa disembunyikan selamanya. Penobatan Cindelaras sebagai putra mahkota bukan sekadar simbol. Dalam waktu singkat, ia mulai menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Ia turun langsung ke desa-desa, mendengar keluhan rakyat, memperbaiki saluran irigasi, memperbaiki jalan rusak, dan memastikan bahwa seluruh rakyat merasakan keadilan. Cindelaras tidak duduk di istana menikmati kenyamanan. Ia lebih sering berada di tengah rakyat, mengenakan pakaian sederhana dan berbicara tanpa jarak. Ia menjadi pemimpin yang dicintai karena hatinya yang bersih dan keberaniannya dalam mengambil keputusan. Bahkan para pejabat tua yang dulu meragukannya kini mengakuinya sebagai pemimpin sejati. Suatu hari, saat terjadi bencana banjir di bagian utara kerajaan, Cindelaras memimpin sendiri operasi penyelamatan. Ia mengangkat karung pasir, menenangkan warga, dan membantu mengevakuasi anak-anak ke tempat aman. Rakyat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pemimpin muda mereka bukan hanya pintar bicara, tapi juga hadir dalam kesulitan. Ayam emasnya tetap setia mengikuti, menjadi simbol kehadiran kebenaran dan keberuntungan. Para penulis istana mulai mencatat cerita tentang kepemimpinannya dalam gulungan sejarah, menyebutnya sebagai pemimpin yang lahir dari penderitaan dan ditempa oleh kebenaran. Hari demi hari, nama Cindelaras menjadi legenda yang hidup di tengah masyarakatnya. Untuk merayakan kedamaian yang telah kembali dan penobatan Cindelaras, kerajaan mengadakan pesta rakyat besar-besaran. Istana dibuka untuk semua lapisan masyarakat. Gerbang-gerbang utama dihiasi kain sutra dan bunga. Para petani, pedagang, dan pelaut dari berbagai pelosok negeri berdatangan. Di alun-alun,
Diadakan pertunjukan wayang, tari-tarian daerah, dan sabung ayam yang menjadi kenangan awal dari perjalanan Cindelaras. Namun kali ini, sang ayam emas tak lagi bertarung. Ia duduk di sisi tahta, diperlakukan seperti makhluk suci yang pernah mengubah takdir sebuah kerajaan. Dalam pesta itu, Raden Putra berdiri di samping Cindelaras dan sang permaisuri. Hari ini bukan hanya perayaan seorang pangeran, ujar sang raja, tapi kemenangan kebenaran atas fitnah, cinta atas kebencian, dan kesabaran atas dendam. Rakyat bersorak. Di tengah sorak-sorai itu, sang permaisuri memejamkan mata, menahan air mata bahagia yang menetes perlahan. Ia pernah menderita di hutan, tapi kini berdiri sebagai ibu dari seorang pemimpin besar. Malam itu, langit jenggala penuh dengan bintang. Rakyat menyalakan lentera, menulis harapan di atasnya, dan melepaskannya ke langit. Lentera-lentera itu naik tinggi, seakan membawa doa dan cita-cita masa depan. Di antara kerlip cahaya itu, Cindelaras menggenggam erat tangan ibunya dan berbisik, "Aku akan menjagamu, seperti kau dulu menjagaku." Permaisuri tersenyum. Di balik pesta dan perayaan, ia tahu bahwa anaknya telah tumbuh menjadi laki-laki yang bukan hanya kuat, tapi juga penuh cinta. Meski kini telah menjadi putra mahkota dan hidup dalam kemewahan istana, Cindelaras tidak melupakan sahabat pertamanya, si ayam emas ajaib yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ayam itu bukan sekadar hewan peliharaan, melainkan teman sejati yang pernah menuntunnya kepada kebenaran dan keberanian. Setiap pagi, Cindelaras selalu mengawali harinya dengan berjalan di taman istana bersama ayamnya. Mereka berbincang, saling bertukar pikiran, bahkan terkadang tertawa kecil bersama. Tak jarang Cindelaras duduk di rerumputan, menyandarkan tubuh ke pohon, sementara ayam itu bertengger di bahunya, memberikan nasihat-nasihat bijak dengan suara tenangnya. Para pelayan istana awalnya merasa aneh melihat pangeran berbicara pada seekor ayam, namun seiring waktu mereka tahu, ayam itu bukan makhluk biasa. Ia adalah simbol ketulusan dan kekuatan hati. Bahkan penasihat istana pun mulai meminta pendapat Cindelaras dengan harapan bisa mendengar suaranya lewat ayam emas itu. Hari-hari berlalu, dan persahabatan itu tak pernah luntur. Di kala senja, Cindelaras sering membawa ayamnya ke bukit belakang istana untuk menyaksikan matahari terbenam. Di sana, ia berbicara tentang mimpi-mimpinya, tentang masa depan Jenggala, dan tentang rasa syukurnya pada semesta karena telah memberinya kesempatan menegakkan kebenaran. Ayam itu hanya menatapnya dalam diam, namun dalam diamnya terkandung kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Namun takdir selalu menguji mereka yang berdiri di puncak. Ketika kedamaian mulai mengakar di Jenggala, muncul ancaman dari kerajaan tetangga yang iri dengan kejayaan dan kepemimpinan muda Cindelaras. Kerajaan tersebut mengirimkan tantangan dalam bentuk diplomasi kasar. Mereka menuntut agar Cindelaras menikahi putri mereka sebagai bentuk penyatuan kerajaan, dengan ancaman perang bila ditolak. Raden Putra bingung. Ia tahu menolak bisa memicu peperangan yang tak diinginkan rakyat. Tapi Cindelaras, meski masih muda, berdiri teguh. Pernikahan bukan alat untuk meredam ancaman. Jika cinta tidak tumbuh dari hati, itu hanyalah perjanjian kosong, katanya. Ia pun memilih jalan damai, namun dengan martabat. Ia mengirimkan surat resmi berisi penolakan dengan alasan kehormatan. Ia juga mempersiapkan pasukan pertahanan, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menjaga tanah airnya. Ayam emasnya memberi nasihat, ketegasanmu adalah tameng rakyat. Tapi jangan biarkan hatimu terbakar oleh amarah. Dan benar saja, dalam waktu singkat, kerajaan tetangga mengirim pasukan. Terjadilah perang kecil di perbatasan. Cindelaras memimpin langsung. Ia tidak hanya pandai berkata, tapi juga mampu bertempur. Dalam pertempuran itu, ia menunjukkan kepemimpinan luar biasa. Ia menyelamatkan banyak nyawa, menjaga moral pasukan, dan akhirnya memaksa musuh mundur tanpa kehilangan banyak prajurit. Kemenangan itu bukan karena kekuatan senjata semata, tapi karena hati yang tidak goyah meski diterpa badai. Setelah badai berlalu, rakyat kembali merayakan kemenangan dalam damai. Namun dalam diam, Cindelaras merasa ada ruang kosong di hatinya yang belum terisi. Ia telah memiliki cinta dari ibunya, kepercayaan dari rakyat, dan persahabatan dari ayam emasnya, tapi belum memiliki seorang teman jiwa untuk berbagi beban dan harapan masa depan. Suatu hari, dalam perjalanan ke desa-desa yang dulu pernah ia lewati, ia bertemu dengan seorang gadis desa bernama Sekar. Sekar bukan bangsawan, tapi ia cerdas, berani, dan memiliki hati yang tulus. Ia tidak tahu bahwa yang ia ajak bicara adalah sang putra mahkota. Mereka berbincang panjang, berbagi tawa dan pandangan tentang kehidupan. Sekar memandang dunia dengan cara yang jernih dan sederhana, dan itu membuat Cindelaras terpesona.
Ia menyamar sebagai pemuda biasa selama beberapa hari, membantu di ladang, menimba air, dan melihat kehidupan rakyat dari dekat melalui mata Sekar. Dalam hati, cinta mulai tumbuh perlahan, tanpa paksaan, tanpa tuntutan. Ketika akhirnya Cindelaras mengungkapkan siapa dirinya, Sekar sempat terkejut. Bagaimana bisa seorang pangeran mengangkat cangkul dan membawa keranjang? Tanyanya. Cindelaras hanya tersenyum. Karena aku dibesarkan bukan oleh istana, tapi oleh hutan, dan seorang ibu yang mengajariku bahwa martabat bukan berasal dari tahta, tapi dari kebaikan hati. Maka cinta pun mekar di antara mereka, cinta yang lahir dari kesetaraan dan saling memahami. Setelah pertemuannya dengan Sekar, hati Cindelaras dipenuhi rasa bahagia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tak bisa menyembunyikan senyum setiap kali mengingat mata jernih Sekar, tawanya yang lembut, dan cara berpikirnya yang lugas namun bijaksana. Ketika kembali ke istana, Cindelaras segera menceritakan segalanya pada sang permaisuri. Ia mengisahkan bagaimana ia menyamar dan tinggal di desa, tentang kebaikan Sekar, dan tentang rasa yang tumbuh tulus dari dalam hatinya. Sang ibu mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Anakku," katanya lembut, "cinta sejati tak memandang asal-usul. Aku pun dulu bukan siapa-siapa sebelum dijadikan permaisuri. Jika hatimu yakin, maka bawalah dia ke hadapanku." Maka berangkatlah Cindelaras kembali ke desa, kali ini dengan iring-iringan kecil dan tanpa penyamaran. Rakyat desa terkejut, termasuk Sekar. Gadis itu tertunduk bingung saat melihat pemuda yang dulu bersahaja kini datang sebagai pangeran sejati. Namun Cindelaras tak membiarkan jarak tumbuh di antara mereka. Ia menatap mata Sekar dan berkata, "Yang datang ini tetap Cindelaras yang kau kenal. Jika engkau masih bersedia berjalan di sampingku, maka izinkan aku mempersembahkan dunia yang baru." Sekar, dengan hati gemetar, menerima. Mereka pun kembali ke istana dan Sekar diperkenalkan kepada sang permaisuri dan Raja Raden Putra. Keduanya langsung menyukai gadis itu. Sekar memiliki kelembutan sekaligus ketegasan, sesuatu yang mereka tahu dibutuhkan oleh seorang pendamping pemimpin masa depan. Maka restu pun diberikan, dan persiapan pernikahan segera dilakukan. Pernikahan Cindelaras dan Sekar menjadi momen yang tak terlupakan dalam sejarah kerajaan Jenggala. Bukan hanya karena megahnya acara atau mewahnya pesta, tapi karena cinta yang melatarinya lahir dari kejujuran, perjuangan, dan kerendahan hati. Hari itu, istana dihiasi ribuan bunga dari seluruh penjuru negeri. Rakyat dari desa-desa jauh datang, bukan sekadar menonton, tetapi turut merayakan karena mereka merasa memiliki bagian dalam kisah ini. Jalan menuju istana dipenuhi lentera dan umbul-umbul, suara gamelan mengalun dari pagi hingga malam. Sekar mengenakan kebaya sutra warna gading, dengan mahkota ringan yang melambangkan kesederhanaan dan kemuliaan. Cindelaras mengenakan pakaian kerajaan berwarna biru tua, simbol kebijaksanaan. Sang ayam emas bahkan turut hadir, bertengger di panggung istana sebagai saksi bisu kisah luar biasa ini. Dalam ikrar pernikahan, Cindelaras berkata dengan suara yang menggema, "Di hadapan langit dan bumi, aku bersumpah akan mencintaimu, menjagamu, dan mendampingimu, bukan sebagai pangeran kepada permaisuri, tetapi sebagai lelaki kepada wanita yang ia pilih dengan hatinya." Rakyat bersorak, dan sang permaisuri meneteskan air mata haru. Pesta berlangsung selama 7 hari 7 malam. Di setiap sudut istana terdengar tawa, nyanyian, dan doa-doa baik. Para penyair menulis tentang kisah cinta mereka, sementara anak-anak kecil bermain peran menjadi Cindelaras dan Sekar. Hari itu, seluruh Jenggala bersatu dalam satu perasaan, bahagia. Setahun setelah pernikahan, Raden Putra memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya tahta kepada Cindelaras. Ia merasa bahwa waktunya telah selesai dan kini saatnya memberi ruang bagi generasi baru. Dalam upacara penobatan yang hikmat, Raden Putra meletakkan mahkota di kepala putranya. "Tahta ini pernah kubiarkan ternoda oleh kesalahan," katanya. "Tapi hari ini aku tahu, ia berada di tangan yang benar." Cindelaras menerima dengan tangan gemetar. Ia tahu tahta bukan tentang kekuasaan, tapi tentang amanah. Ia berdiri di hadapan rakyatnya, bersama Sekar di sisinya, dan bersumpah, "Aku akan menjadi pelayan bagi rakyatku, bukan penguasa. Aku akan membela kebenaran, meski itu menyakitkan. Dan aku akan menjadikan kerajaan ini tempat di mana cinta, kejujuran, dan keberanian menjadi tiang utama." Sorak-sorai rakyat menggema. Hari itu langit cerah, seolah merestui semua yang terjadi. Setelah penobatan, Cindelaras dan Sekar pergi ke bukit di belakang istana, tempat di mana ia dulu sering duduk bersama ayam emasnya. Mereka memandang langit senja, tangan bertautan.
Dari tempat seperti inilah semuanya bermula, kata Cindelaras. Dan dari tempat ini pula aku bersumpah akan menjaga semuanya. Ayam emas berdiri di samping mereka, diam namun hangat. Langit memerah, angin bertiup lembut, dan dari kejauhan terdengar suara rakyat menyanyikan lagu pujian untuk raja muda yang pernah dibesarkan oleh hutan dan kebenaran. Di bawah kepemimpinan Cindelaras, kerajaan Jenggala mengalami masa keemasan. Tidak hanya istana yang megah, tapi desa-desa kecil pun mulai merasakan sentuhan perubahan. Ia menciptakan sistem pemerintahan yang berbasis pada keadilan sosial. Petani mendapat pupuk dan lahan yang adil, pedagang kecil dilindungi dari pemungutan liar, dan anak-anak dari kalangan miskin bisa belajar di tempat-tempat pengajaran yang ia bangun. Setiap bulan, Cindelaras bersama Sekar melakukan perjalanan keliling kerajaan, bukan dengan kereta mewah, tapi dengan kuda biasa dan pakaian sederhana. Ia ingin rakyat bisa berbicara dengannya tanpa rasa takut. Dalam pertemuan-pertemuan kecil di balai desa, ia selalu bertanya, apa yang bisa kulakukan untuk membuat hidup kalian lebih baik? Dan rakyat menjawab dengan jujur, karena mereka tahu pemimpinnya mendengar dengan hati, bukan hanya telinga. Sekar pun bukan permaisuri yang hanya duduk di balik tirai emas. Ia turun ke sawah, membantu para ibu memasak, mengajari anak-anak membaca. Rakyat mencintainya, bahkan lebih dari yang mereka perkirakan. Permaisuri kami bukan hanya cantik, tapi juga peduli, begitu kata para ibu desa. Di tengah semua itu, sang ayam emas tetap setia berada di dekat mereka, walau usianya mulai menua. Ia duduk tenang di taman kerajaan, menjadi lambang bijak dari awal yang penuh liku dan keberanian yang kini tumbuh menjadi peradaban. Jenggala tak lagi hanya dikenal karena istananya, tapi karena kehangatan rakyatnya. Waktu berjalan, dan seperti semua kisah kehidupan, masa tua pun tiba bagi mereka yang telah berjuang. Raden Putra kini tinggal di paviliun belakang istana, menghabiskan harinya membaca kitab dan menulis tentang sejarah kerajaannya. Suatu sore, ia memanggil Cindelaras dan berkata, tak ada kebahagiaan lebih besar bagi seorang ayah daripada melihat anaknya melampaui dirinya sendiri. Kau telah memberiku penebusan. Cindelaras berlutut dan mencium tangan ayahnya. Semua ini takkan terjadi bila tidak ada keberanianmu untuk mengakui kesalahan, ayahanda. Mereka saling pandang, dan dalam diam itu, tersimpan ribuan kata yang tak perlu diucapkan. Namun bukan hanya sang raja tua yang menua, ayam emas yang dulu begitu kuat dan penuh semangat, kini mulai melemah. Bulu-bulunya tak lagi bersinar seperti dahulu, dan geraknya menjadi lamban. Cindelaras sering duduk di sampingnya, membelai lembut tubuh kecilnya. Kau bukan hanya sahabat, kau bagian dari hidupku, bisiknya. Suatu malam, ayam emas itu tak lagi membuka matanya. Ia pergi dengan tenang, di pangkuan Cindelaras. Tak ada suara, tak ada teriakan. Hanya keheningan yang menggantung panjang. Istana berkabung. Bahkan rakyat desa mendengar kabar itu dan menyalakan lilin-lilin kecil untuk menghormatinya. Sebuah makam kecil dibangun di taman istana, di bawah pohon besar, dengan tulisan, "Di sini beristirahat penjaga kebenaran dan sahabat sang raja." Dan setiap hari, bunga selalu ada di sana, bunga yang ditaruh dengan tangan raja sendiri. Kehilangan ayam emas membawa kesedihan mendalam, tapi juga menjadi momen kontemplasi bagi Cindelaras. Ia menyadari bahwa tak semua kebenaran bisa disampaikan melalui suara atau tindakan. Beberapa harus ditulis agar dikenang oleh generasi selanjutnya. Maka ia mulai menulis. Di ruang tenang di balik taman istana, ia duduk bersama Sekar dan mulai menyusun kisahnya. Tentang hutan, telur emas, suara ayam yang mengubah nasib, dan tentang ibunya yang tak pernah berhenti mencintai. Gulungan demi gulungan ia tulis dengan tangannya sendiri, bukan diserahkan pada penulis kerajaan. Ia ingin kisah itu tetap murni, tak dikaburkan oleh glorifikasi atau hiasan istana. Sekar membantunya menyusun narasi, memperhalus kalimat, dan menyisipkan puisi-puisi yang ia tulis sendiri tentang cinta dan ketabahan. Ketika naskah itu selesai, Cindelaras membacakan sebagian di depan anak-anak kerajaan dan rakyat kecil. Mereka mendengarkan dengan mata berbinar dan hati terbuka. Seorang anak bertanya, apakah aku juga bisa menjadi seperti Cindelaras? Sang raja muda tersenyum dan menjawab, siapapun bisa, selama kau jujur pada dirimu sendiri, mencintai ibumu, dan tak takut berkata benar. Buku itu akhirnya disalin dan disebarkan ke desa-desa. Tak lama, kisah Cindelaras hidup dalam dongeng rakyat, dalam nyanyian anak-anak, dan dalam ingatan para ibu. Ia tak lagi hanya seorang raja. Ia menjadi simbol. Simbol bahwa kebenaran, meski lahir dari luka, akan selalu menemukan jalannya untuk pulang. Sebagai bagian dari mimpinya membangun kerajaan yang adil dan tercerahkan,
Cindelaras mulai membangun tempat-tempat belajar di seluruh Jenggala. Tapi bukan gedung mewah dengan pilar-pilar emas, melainkan tempat yang sederhana, bersahaja, dan mudah dijangkau semua kalangan. Ia menyebutnya sekolah rakyat di bawah pohon. Disinilah anak-anak dari desa datang, duduk bersila di atas tikar rotan, dan belajar dari guru-guru yang dengan sukarela mengajar. Pelajaran yang diberikan bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga tentang nilai-nilai kehidupan, kejujuran, keberanian, cinta tanah air, dan kebaikan hati. Sekar, sebagai permaisuri, sering turun langsung mengajar. Ia mengenalkan sastra, menulis puisi bersama anak-anak, dan mengajak mereka bercerita. Cindelaras sendiri sering menjadi narasumber untuk cerita tentang sejarah kerajaan, bukan sejarah kejayaan perang atau pembangunan istana, tapi tentang perjuangan ibunya di hutan, tentang ayam emas yang membisikkan kebenaran, dan tentang perjalanan melawan ketidakadilan. Anak-anak mencatat semua itu dalam buku-buku kecil yang mereka jaga seperti harta karun. Sekolah-sekolah ini tumbuh dari satu desa ke desa lain. Bahkan rakyat di perbatasan mulai membangun sekolah serupa, terinspirasi oleh cerita Cindelaras. Dalam waktu singkat, kerajaan Jenggala dikenal bukan hanya sebagai negeri makmur, tapi juga negeri yang berpengetahuan dan berhati luhur. Ketika ditanya apa tujuan dari semua ini, Cindelaras hanya berkata, agar mereka tak perlu punya ayam emas untuk tahu kebenaran. Agar mereka bisa menemukannya sendiri, dengan pikiran dan hati yang jernih. Meski telah menjadi raja yang dihormati, hati Cindelaras tak pernah lepas dari tempat ia berasal, hutan. Disitulah ia dilahirkan, dibesarkan, dan menemukan makna hidupnya. Suatu hari, setelah berpuluh tahun memerintah, ia merasa hatinya kembali dipanggil oleh hening hutan. Maka ia pun melakukan perjalanan kembali ke gubuk kecil tempat ia dulu tinggal bersama ibunya. Sekar ikut bersamanya. Mereka menempuh perjalanan berhari-hari, tanpa iring-iringan, hanya ditemani 2 pengawal dan seorang pelayan tua. Saat tiba di sana, gubuk itu telah lapuk dimakan waktu, namun pohon besar di sampingnya masih berdiri kokoh. Cindelaras berdiri diam, mengelus batang pohon itu, lalu menunduk dan menyentuh tanah. Disinilah semuanya dimulai, katanya pelan. Disinilah aku menangis untuk pertama kali, dan belajar menjadi kuat. Ia meminta agar tempat itu tidak dibangun ulang, tapi dijadikan situs ingatan, tempat di mana anak-anak bisa datang dan belajar tentang asal-usul sang raja. Sebuah prasasti sederhana dipasang. Di tempat sunyi inilah, seorang ibu mencintai anaknya dengan seluruh jiwa, dan dari cinta itu lahirlah perubahan untuk dunia. Saat malam tiba, mereka bermalam di bawah bintang-bintang. Tidak ada lentera emas, tidak ada kasur empuk, hanya tanah dan langit. Tapi justru disitulah Cindelaras merasa paling damai. Ia memeluk Sekar dan berkata, jika suatu hari aku pergi, kuburkan aku di sini. Biar tubuhku menyatu kembali dengan tanah yang membesarkanku. Tahun-tahun berlalu. Rambut Cindelaras mulai memutih, dan langkahnya tak lagi secepat dulu. Namun setiap kerutan di wajahnya membawa cerita, tentang peperangan yang ia menangkan tanpa darah, tentang desa yang dibangunnya dengan cinta, tentang anak-anak yang kini tumbuh menjadi pemimpin muda. Sekar pun menua bersamanya. Tapi cinta mereka tidak pudar. Setiap pagi, mereka masih duduk di taman istana, berbagi teh hangat dan melihat matahari terbit. Tak ada lagi urusan istana yang rumit, tak ada lagi laporan panjang. Hanya 2 hati yang saling menghangatkan, seperti di awal cinta mereka. Anak-anak mereka kini meneruskan peran, dibimbing oleh nilai-nilai yang mereka tanamkan sejak kecil. Salah satu anak perempuannya menjadi kepala pengelola sekolah rakyat, sementara putra mahkota yang baru dilantik memiliki jiwa sederhana seperti ayahnya dulu. Ayam emas memang telah tiada, namun kenangannya masih hidup di ukiran pintu istana, di syair-syair yang diajarkan di sekolah, dan di hati rakyat. Cindelaras tahu, waktunya tak akan lama lagi. Tapi ia tak takut. Ia telah hidup penuh, bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai anak, sahabat, suami, ayah, dan guru. Dan di setiap peran itu, ia menanamkan cinta, bukan kuasa. Hidup ini seperti perjalanan melalui hutan, katanya suatu sore. Kadang kau tersesat, kadang kau jatuh. Tapi jika kau terus berjalan dengan hati bersih, kau akan tiba di tempat yang kau cari, tempat di mana cahaya tak pernah padam. Suatu malam yang tenang, ketika angin hanya berdesir pelan dan langit dihiasi bulan penuh, Cindelaras duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Di depannya terbuka selembar kertas, tinta, dan pena tua yang dulu ia gunakan menulis kisah hidupnya. Ia tahu waktunya tak lama lagi. Tubuhnya melemah, napasnya mulai pendek, tapi pikirannya tetap jernih. Ia menulis surat, bukan sekadar wasiat,
tapi sebuah warisan nilai untuk anak-anak dan rakyatnya. Anakku, tulisnya, jika suatu hari kau merasa bimbang, jika dunia terasa gelap dan kau ingin menyerah, ingatlah bahwa aku bukan dibesarkan oleh istana, melainkan oleh cinta seorang ibu dan suara seekor ayam yang berkata benar. Ia melanjutkan, pemerintahan bukanlah tentang perintah dan mahkota, melainkan tentang mendengarkan dan melayani. Jika kau memilih jalan kebenaran, kau mungkin berjalan sendiri, tapi kau tidak akan pernah tersesat. Cindelaras menutup surat itu dengan air mata yang menetes perlahan. Ia menggulungnya, lalu menyerahkannya kepada Sekar yang kini duduk di sisinya. Berikan ini pada mereka saat aku telah pergi. Sekar mengangguk, menggenggam tangan suaminya dengan hangat. Tidak ada tangisan malam itu, hanya keheningan yang lembut, seperti pelukan waktu yang siap menyambut mereka yang telah selesai menunaikan tugasnya. Di luar jendela, ayam-ayam istana masih berkokok, seolah mengabarkan bahwa fajar baru sedang menunggu. Pagi itu, kerajaan Jenggala terasa lebih sepi dari biasanya. Burung-burung berkicau dengan nada lebih pelan, langit tertutup awan tipis, dan para pelayan berjalan dengan langkah yang lambat. Di kamar utama istana, tubuh Cindelaras terbaring tenang. Senyumnya mengembang, seolah ia sedang bermimpi tentang hutan masa kecilnya. Di sisinya, Sekar duduk memegang tangan sang raja yang telah menjadi suaminya, sahabatnya, dan belahan jiwanya selama puluhan tahun. Ketika napas terakhir itu berhenti, Sekar menutup matanya perlahan dan mencium dahinya. Tidurlah, Cindelaras, bisiknya. Kau telah membawa terang ke dunia ini. Kabar kepergian sang raja menyebar cepat. Tapi tidak ada suara histeris. Justru seluruh rakyat serempak menyalakan pelita dan duduk diam di depan rumah masing-masing, mengenang jasa sang raja yang tak pernah melupakan mereka. Di desa tempat ia dulu menemukan ayam emas, warga berkumpul mengelilingi batu besar tempat mereka percaya telur itu pernah muncul. Mereka menyanyikan lagu pujian, bukan untuk meratapi kematian, tapi untuk merayakan kehidupan. Prosesi pemakaman dilakukan sederhana, sesuai wasiat. Cindelaras dimakamkan di bawah pohon besar di tempat ibunya dulu tinggal. Hanya ada tanah, batu nisan sederhana, dan bunga liar dari hutan. Tapi seluruh rakyat tahu, tempat itu kini menjadi suci. Sebuah papan kecil tertulis. Disinilah seorang raja yang lahir dari kebenaran kembali ke tanah yang mengasuhnya. Tahun demi tahun berlalu sejak kepergian Cindelaras. Anak-anaknya tumbuh dan melanjutkan estafet kepemimpinan dengan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh sang ayah. Namun lebih dari itu, kisah hidup Cindelaras tak pernah pudar dalam ingatan rakyat. Setiap tahun, kerajaan mengadakan Hari Cindelaras, hari perenungan dan pembacaan kisah. Anak-anak berkumpul di halaman istana, duduk bersila mendengarkan dongeng yang kini telah menjadi warisan budaya. Dalam setiap cerita itu, mereka mendengar tentang telur emas, ayam yang bicara, tentang ibu yang diasingkan, dan tentang anak hutan yang menjadi raja karena keberanian dan hati yang jujur. Sekolah-sekolah rakyat yang dulu berdiri di bawah pohon kini telah berkembang menjadi pusat pendidikan besar. Tapi nama-nama ruang kelasnya tetap memakai nama-nama sederhana. Ruang permaisuri, kelas ayam emas, balai pohon tua. Dan di tengah ibu kota, dibangun sebuah patung kecil, bukan patung kuda, bukan patung senjata, tapi patung Cindelaras kecil yang memegang seekor ayam di pelukannya. Wajahnya tersenyum, matanya jujur, dan di bawahnya tertulis kalimat yang tak pernah dilupakan rakyat. Jika kau ingin menemukan kebenaran, dengarkan hatimu. Karena ia lebih bijak dari segala mahkota. Rakyat tidak hanya mengenang Cindelaras sebagai raja, tapi sebagai sahabat, guru, dan cahaya. Ia telah pergi, tapi warisannya hidup dalam napas setiap anak yang berani jujur dan setiap ibu yang mencintai dengan tulus. Sekar tetap tinggal di istana meskipun kini tak lagi menjadi permaisuri dari seorang raja yang memerintah. Ia menolak pindah ke paviliun kerajaan atau tempat istirahat bangsawan. Ia memilih tinggal di kamar yang dulu ia dan Cindelaras tempati, tempat setiap sudutnya menyimpan kenangan. Setiap pagi, ia berjalan ke taman istana yang dulu penuh tawa mereka berdua, duduk di bangku batu yang pernah menjadi saksi bisu obrolan hangat tentang impian, rencana, dan juga tawa kecil saat senja. Ia tak pernah merasa sendiri. Setiap hari, para anak muda datang menemuinya. Mereka membawa pertanyaan, puisi, surat, dan kadang sekadar ingin mendengar cerita dari mulut wanita yang menjadi saksi perjalanan hidup seorang raja berhati rakyat. Sekar menerima mereka semua dengan senyum lembut. Ia menjawab, membacakan surat-surat lama, dan kadang menatap ke langit sambil berkata, "Andai kau tahu, Cindelaras, betapa banyak anak yang lahir dari semangatmu." Sekar juga menjaga makam Cindelaras dengan tangannya sendiri.
Ia membersihkan batu nisan, menanam bunga liar di sekelilingnya, dan sering berbicara pelan pada suaminya yang telah tiada. Mereka semua baik-baik saja. Anak-anakmu tumbuh menjadi pemimpin yang bijak. Sekolah-sekolah terus hidup. Dan ayam-ayam di istana masih berkeliaran. Meskipun usianya terus bertambah, Sekar tidak pernah kehilangan semangat. Ia tahu, hidupnya kini bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk memastikan bahwa apa yang mereka bangun tidak hilang oleh waktu. Pada suatu malam, ketika Sekar merasakan tubuhnya mulai lelah, ia meminta agar dibawa ke gubuk tua di hutan, tempat pertama kali Cindelaras tumbuh bersama ibunya. Ia ingin menghabiskan malam terakhirnya di tempat itu, seperti permintaan Cindelaras dulu. Diiringi para cucunya, pengawal setia, dan seorang tabib tua, Sekar dibawa ke sana. Mereka membangun tenda kecil di dekat pohon besar tempat Cindelaras dimakamkan. Malam itu langit tak berawan, penuh bintang, dan angin berhembus lembut seolah menyambut kembalinya cinta yang lama mengakar di tanah ini. Sekar duduk bersandar di akar pohon, mengelus tanah, dan tersenyum. "Sudah lama aku ingin kembali ke sini," katanya. Di sekelilingnya, cucu-cucunya duduk tenang, mendengarkan cerita terakhir dari wanita yang pernah menyulam kerajaan dari luka menjadi cahaya. Ia bercerita bukan dengan suara nyaring, tapi dengan nada tenang yang langsung menyentuh hati. Ia menceritakan kembali kisah Cindelaras dan ayam emas, tapi kali ini dengan versi yang lebih dalam, tentang perjuangan batin, tentang cinta yang tak menuntut, dan tentang kebenaran yang kadang muncul dari tempat yang paling tak disangka. Menjelang tengah malam, Sekar tertidur dalam pelukan cucunya yang paling kecil. Wajahnya damai, matanya terpejam dengan senyum. Ia telah menyelesaikan tugasnya, dan malam itu, 2 bintang terang terlihat berdampingan di langit. Orang-orang desa berkata, itu adalah Cindelaras dan Sekar, yang kini menyatu di pelukan abadi bumi dan langit. Waktu terus berjalan. Ratusan tahun berlalu, dan banyak kerajaan datang dan pergi. Namun kisah tentang Cindelaras tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap diceritakan di sekolah, di rumah-rumah, dan di antara generasi yang belum pernah melihat istana tempatnya memerintah. Tapi mereka semua tahu namanya. Di desa-desa terpencil, anak-anak masih memainkan peran Cindelaras dan ayam emas saat bermain. Di perpustakaan-perpustakaan kecil, buku-buku tentang kehidupannya disimpan dengan rapi, dibaca dengan takzim. Bahkan di hutan tempat ia dulu dibesarkan, kini berdiri taman pendidikan yang diberi nama Hutan Cindelaras, tempat anak-anak belajar tentang keberanian, kejujuran, dan cinta pada tanah air. Orang-orang yang datang ke sana tidak hanya menemukan cerita, tapi juga merasakan kehadirannya. Suara dedaunan seperti bisikan ayam emas. Sinar matahari yang menyusup dari celah pepohonan seperti cahaya dari kebenaran yang tak bisa disembunyikan. Dan setiap kali ada anak yang bertanya, apa itu kebenaran? Para guru hanya tersenyum dan menjawab, kebenaran adalah suara lembut dalam hati yang mengajakmu untuk memilih jalan yang jujur, meski sulit. Sama seperti Cindelaras. Maka legenda itu tidak pernah mati. Ia hidup di hati yang bersih, di laku yang benar, dan di langkah anak-anak yang berani mencari cahaya. Cindelaras bukan lagi hanya tokoh dalam cerita, tapi jiwa yang tertanam dalam nurani setiap manusia yang percaya bahwa kejujuran, cinta, dan keberanian bisa mengubah dunia. Terima kasih sudah mendengar cerita Ocha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.